Oke, ketemu lagi di Speedlit episode 44 ya. Persis episode yang baru gua upload itu teman gue Hendiga di New York. Ini juga sama. Cuman kita beda instansi waktu di Indonesia. Dan Hendiga sama Mas Gali ini beda kampus. Kalau Hendiga kemarin Columbia, nah ini Mas Gali di NYU gitu ya, New York University. Kita sambut dulu orangnya. Halo Mas Gali. Halo Farid, halo, gimana Oke, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Gali sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Bagus nih Mas, itunya backgroundnya Oh iya, ya. PBG tapi ya. Tapi kalau di kampus itu bagian apa Mas, kalau boleh tahu? Itu bagian Oh, ini adalah apa? ini Washington Square yang diklaim jadi punya kampus. Jadi sebenarnya kalau NY itu nggak punya secluded kampus ya. Cuma Betul. kalau di gambarnya dia pakai ini nih, gambar Oh, gambar yang itu. utamanya. Oh iya, Ini karena di gue depan. ingetnya kan Hmm. kampusnya saking modernnya itu kan dalam satu gedung ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak? Oh NYU itu ya? banyak gedungnya ada banyak. Oh banyak. Hmm. Cuma Siap-siap. Mungkin, sekarang dia bangun gedung yang baru yang gede gitu, oh kapasitasnya gede. gedenya. Siap. Soalnya mungkin yang low-nya kali ya. Soalnya gue inget yang low-nya tuh kayaknya kalau nggak salah di satu gedung atau Ya kalau atau di fakulti mana lah gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Tapi bener sih, bagus. Oke Mas, nah gue bisa ceritain Mas Gali waktu kita pertama kali ketemu, kalau nggak salah 2015 ya Mas ya, waktu betul. kita kuliah D4, ya kan? Dan apa namanya, tapi di sini gue persilakan Mas Gali punya 1 menit nih buat cerita. Mungkin ada yang udah kenal, ya, mungkin ada yang belum, jadi silakan Mas, oke? Nah, begitu Mas lihat timernya, artinya Mas mulai. Siap? Oke. Oke, 1 menit buat Mas Gali. Oke, eh, selamat siang atau selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Sahabat Farid, perkenalkan saya Galih Wiratama. Eh, Posisi saya sekarang bekerja di BPPK, Kementerian Keuangan atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sekarang posisi sedang menempuh pendidikan master di New York University, jurusan Human Resource Management and Development. Dulu ketemu Farid pertama itu juga pas kuliah D4 ya. Itu ketika sama-sama jadi ketua kelas di awal-awal. Ya, jadi sering banyak diskusi kita tentang bagaimana dosen ini, dosen itu, gimana mengatur kelas dan sebagainya. Dan saya juga dulu sebenarnya lihat Farid itu jadi semangat untuk nyari beasiswa tuh karena sering apa posting tentang bagaimana persiapannya yang sangat panjang gitu ya. Jadi lumayan menginspirasi sih. Makasih. Oke, siap. Thank you Mas ya. Eh, Singkat katanya gini ya, dulu kita latihan jadi leader, bukan leader sih sebenarnya, bisa dibilang tumbal juga ya, karena kita yang Ya, ngurusin anak-anak, kita yang koordinasiin dosen, kita kira gitu ya. Tapi benar, itu salah satu role, manajer itu salah satu role dari leader juga sebenarnya gitu ya. Dan ternyata ketemu lagi Mas ya, sekarang kita sharing online ya, walaupun kita nggak ketemu, sama-sama di US, tapi beda state, makanya udah kita putusin online aja gitu ya. Dan tadi sekali lagi Mas juga memperhatikan persiapan gua dan alhamdulillah Mas juga akhirnya nyampe ya di NYU ya. Oke. Sedikit Mas, ini semester berapa di sana? ini semester kedua. Semester Jadi kedua. ya, Total di 4 ya, kalau nggak empat. salah ya. Ya. Oh, 4. Oke, setahun lagi berarti. Sip Mas. Gue izin duluan ya, Mei ini ya. Oh, Karena belum gue udah selesai ya. mulai. Oke. Mas, Siap. intronya udah, Mas sebagai pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ya dari Kemenkeu. Nah, sekarang langsung masuk Mas ya. Kalau Mas punya 2 menit cerita leadership, gue penasaran. Mas Gali mau cerita apa? Siap? Oke. Speed lead ala Mas Gali. Oke, kalau di sini saya mau cerita leadership itu kaitannya dengan salah satu mata kuliah atau course yang saya ambil di semester yang lalu. Itu judul course-nya adalah Dispute Resolution and Conflict Management. Jadi bagaimana posisi seorang leader itu ketika terjadi konflik dalam organisasi gitu. Kalau dijelaskan dalam mata kuliah itu ada 5 approach lah ya dalam menghadapi konflik, baik itu kita yang terlibat langsung maupun kita nantinya yang ada di pihak lain atau sebagai misal mediator ataupun pihak yang di luar itu. Yang pertama itu avoidance, itu gimana ketika ada konflik kita itu menghindar gitu. Jadi kita tidak mendekati sumber konflik itu. Terus yang kedua itu competition. Jadi itu kedua pihak yang berkonflik maupun pihak-pihak lain itu sama-sama ingin menang gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah compromise.
atau jadi posisinya kita nggak akan puas 100% dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Jadi kayak 50-50 gitu ya, win-win solution. Terus yang keempat itu adalah accommodation, berarti posisinya kita lebih mempersilahkan pihak pihak eh, pihak lawannya untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Dan yang terakhir itu adalah collaboration atau kolaboratif, itu kita menemukan bagaimana caranya menemukan inovasi-inovasi untuk pemecahan masalah yang lebih kreatif. Jadi nggak setengah puas atau sebagian puas antara kedua pihak, tapi kedua pihak itu sama-sama akan memenuhi kebutuhan atau kepentingannya masing-masing. Seperti itu. Oke, sip ya. Jadi judulnya 5 cara mengatasi konflik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Oke. Nah, sebelum masuk ke 2 menit gue Mas, gue pengen masuk sedikit di sini. Mas, kita back to 101 dulu, basicnya dulu ya. Yes or no aja dulu Mas. Lanjut itu kita jelasinnya di 2 menit gue ya. Mas, Oke. setuju nggak semua konflik itu negatif? Ya, itu adalah salah satu pertanyaan yang dilontarkan dosen dosen saya waktu itu, Profesor Raymond Kramer itu. Ah, Itu ah. adalah pertanyaan pertama ketika kelas pertama mulai Iya, gitu. iya, iya. Jadi menurut kamu tuh apa pendapat kamu tentang konflik gitu? Oke, oke, Ya, siap. ada yang bilang selalu negatif ada ya. Tapi emang Macam-macam ya. kalau dari aku pribadi sih konflik itu nggak selalu negatif ya. Itu Oke, menunjukkan dinamika dalam sip. sebuah organisasi gitu. Oke, bagus Mas. Jadi ternyata gue sepikiran sama dosen lo Mas ya. Berarti mungkin juga gue bakat ya jadi profesor someday ya. Dan Mantap. Mas tadi jawaban awalnya adalah enggak semuanya lah negatif. Kira-kira gitu ya. Dan sekarang viewers gue juga penasaran. Mungkin ada lanjutannya kan di penjelasannya ya. Nah, gue masuk ke 2 menit gue. Oke. Nah, di sini gue coba elaborasiin lagi pertanyaan gue yang sebelumnya. Karena Mas, gue pernah baca juga gitu ya. Gue di sini kalau Mas tadi apa dispute ya Mas ya. Pokoknya ngatasin konflik gimana gitu ya di human resource itu. Kalau gue belajar umbrella-nya itu, maksudnya course-nya namanya public organization. Sama, gue juga mempelajari itu um, dan gue menangkap bahwa ternyata konflik itu nggak semuanya negatif. Kenapa? Karena jadi challenge buat semuanya itu menghindari stagnan, menghindari situasi stabil yang nggak bikin transformasi si unitnya atau si organisasinya kira-kira gitu. Makanya konflik juga ada manfaatnya. Nah, kalau dari Mas Galih, bener nggak konflik ini ada manfaatnya, Mas? Silakan. Iya betul. Aku juga setuju banget sih sama Farid. Jadi kalau adanya konflik itu menunjukkan bahwa adanya tadi ya, aku seperti aku bilang sebelumnya, itu menunjukkan dinamika adanya perbedaan pendapat ataupun pemikiran dari banyak pihak gitu ya. Dan itu kalau misalnya si konflik ini bisa dikelola dengan baik, Mhm, itu akan menjadikan ide-ide kreatif yang lebih buat organisasi gitu. mhm. Eh, jadi kalau misalnya kita sebagai misalnya di sisi HR atau di sisi manajer itu posisinya konflik itu nggak harus selalu ditengahi gitu. Kalau Oke. misalnya konfliknya hanya cuma day to day konflik, itu kita posisinya cuma perlu monitor aja. Nanti Mhm, ketika mhm, konfliknya udah mulai serius, baru kita masuk di situ. mhm. Kalau mulai makin lebih serius lagi, baru di situ fungsi kita akan mungkin lebih ke konfrontasi. Konfrontasi, ya, oke. Siap, Mas. Gue izin off dulu timernya. Jadi maksud lu adalah ada levelnya, kayak mie-mie pedes ala Indonesia. Ya, Ya kan, Mas? level 8 lah kalau Level minggu. level 8. Kalau levelnya masih ece-ece mah minum aja cukup ya, Mas ya. Tapi kalau udah mulai pedas ya makan coklat gitu ya. Kalau pedas banget ya jangan makan. Gitu kan, Mas ya. Ngapain Terus juga nyusahin diri, lagi. Mas ya. Iya, Mas ya, Mas. Kalau nggak orang Indonesia suka nambahin nasi ya biar manis katanya kan. Jadi karbo tambah karbo jadi. Oke, balik lagi ke ini Mas. Oke. Nah, gue paham. Jadi Mas tadi bagus simpulannya bahwa nggak semuanya harus dengan cara yang sama. Tergantung levelnya gitu ya. Dan tergantung kita mau bawanya kemana nih. Mau cuma sekedar ngatasin atau memanfaatkan utilize si konflik ini untuk kayak membuat sebuah perubahan yang positif pastinya ya, bukan jadi malah apa bikin performa dari orang-orangnya atau unitnya malah drop kira-kira kayak gitu. Oke, Mas. Nah, gue masuk ke pertanyaan selanjutnya di sini dan juga ini nggak pakai waktu ya. Jadi, Mas,
Lebih santai di sini. Em, gue suka, gue pengen curhat sama Mas ya. Kalau urusan ngatasin konflik ala US, walaupun cuman gue tahu di lingkungan kampus gitu ya, itu profesional banget Mas. Orang beda pendapat dari dur nggak apa-apa. Hmm, Mereka cuek aja gitu ya. Respect iya, argumen iya gitu ya. Tapi solve juga Mas. Di ending itu ada sebuah keputusan yang lo harus ikut nih. Kalau enggak ya lo akan dipinggirin. Kira-kira kayak gitu lah. Tapi emosi atau jadi nggak baper gitu loh Mas. Jadi ya. profesional semua konflik. Nah, maksud gua, kita kan orang timur nih, Mas. Ya enggak. Kadang, ya kan, kita coba pengen terapin sebuah teori lain nih ceritanya. Kenapa ya? Wajar aja. Karena mungkin lingkungannya, karena bawaan sebelumnya ya, Mas ya. Karena pengaruh ABCD juga banyak gitu. Nah, maksud gua di sini, Mas, ini kan kita akan pulang nih ceritanya kan ke Indo someday kan. Nah, konflik mungkin pasti terjadi gitu kan. Nah, gimana nih, Mas? Bisa 100% kita pakai nggak teori yang tadi itu, Mas? Menurut Mas? eh ya, kalau secara garis besar sih menurutku bisa ya. Cuma Bisa. emang kondisi apa cultural dimensionnya itu beda ya. Kalau misalnya negara-negara di Asia itu kan Mm-mm. lebih ke power distance-nya tuh lebar gitu. Jadi ketika misalnya di dalam rapat pun kalau misalnya banyak kan masih banyak yang atasan itu Betul. dia Betul. yang ngomong terus bawahannya tuh nggak berani buat ngomong. Iya, iya. Sementara kalau di sini kan ya ngomong ngomong aja terus di atasnya juga fine fine aja gitu ya. Main-main aja, ya benar. Tapi untuk Oke. eh, gimana cara pendekatan dalam menyelesaikan konflik, kemudian saat kapan leader atau manajer itu masuk dalam untuk konflik resolution Mhm. itu kayaknya sih bisa dipakai. Oke. Kita Oke. juga waktu itu pernah tuh diundang sama dosen tersebut Mhm. buat ikut kayak semacam community gitu. Oh, Itu public namanya hearing, Mas. adalah ya Mhm. community. Jadi Oh, community. dia kayak setiap beberapa bulan tuh kayak namanya restoration justice gitu. Jadi kayak mereka membahas beberapa permasalahan gitu, kemudian dibahas solusinya. Nah, itu kalau di kuliah yang aku ambil ini itu juga diterapkan dalam penyelesaian konflik gitu untuk sebagai mediasi. Cakep. Ya, jadi resolution itu ya, Mas ya. Dan untuk conclude yang tadi, isu yang gue coba lontarin, bisa teori itu bisa dipakai gitu ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kultur organisasinya gitu ya, dengan orang-orang yang sekitarnya karena tujuannya kan buat dapetin solusi ya Mas ya. Jangan Ya, bikin konflik baru ya kan, ya, intinya kan itu kan sebenarnya Mas ya. Oke, thank you Mas. betul. Nah, kita punya sekitar 2-3 menit terakhir nih dan kita agak santai dari tadi kita ngomongin tentang konflik ya kan. Tapi kita udah tahu itu sebuah teori dan kita sepakat itu bisa dengan adjustment sesuai lingkungan kita gitu Mas ya. Nah, di sini gue pengen nanya nih ceritanya. Mas, gue dulu taunya Mas ya pengen S2. Kita sempat juga join di Votes bareng ya Mas ya di 2020 tuh pas pandemi ya Mas ya. Tiba-tiba gue dapat kabar nih ke NYU. Tapi gue belum sempat nanya kenapa Mas tiba-tiba berangkat dan bener-bener bener nih ya. Mas berangkat bareng istri kan? Ya nggak sih Mas? Betul. Kampusnya sama ya Mas ya. Ya sama, Oke. course-nya apa jurusannya sama. Nah ya kan. Nah langsung aja Mas ceritain nih ke viewers gue. Apa Mas tiba-tiba kepikiran ke NYU tuh dan bareng istri ini gimana? Dan boleh spill sedikit pengalaman setahun pertama nih. Gimana nih berkeluarga di kota ya apa namanya? Ya paling bagus lah bisa dibilangnya paling gede juga kan gitu. Dalam. Jadi kalau dulu cerita gimana S2 sebenarnya dulu nggak pede sih soal terutama soal bahasa Inggris ya. Makanya waktu join Virtus sebenarnya itu latihan meningkatkan PD Confident. ya, confident Hmm. buat ngomong Ya. gitu. Hmm. Terus ketika nyoba-nyoba eh, waktu itu adalah yang pertama ya. Sebelumnya ada beasiswa lain di tahun Hmm. akhir 2019 Hmm. tapi waktu itu tidak diusulkan sama instansi. Oke. Oke. Dan ketika tahun 2021 tuh nyoba, oh alhamdulillah lolos nih berdua. Kenapa milih NYU? Itu sebenarnya kita daftar ke beberapa kampus ya. Hmm. Ada yang di Australia, ada yang di Oke. UK, ada yang Hmm. eh, di sini di NYU. Di Hmm. US kita cuma coba apply NYU, tapi ketika kita cek lagi tuh maksudnya course-nya tuh yang paling kita cocok tuh yang mana gitu. Apa? Hmm. Terus kemudian dari segi waktu juga lebih leluasa kan ya. Dia kan programku ini ada 21 bulan, jadi lebih Ya. leluasa. Ada Kemudian liburnya juga Mas ya. Hmm. mm-mm, setelah minta petunjuk ke yang di atas, jadi sebenarnya awalnya kita itu
UK UK minded ya, jadi pengennya Oh, mau ke UK oke. gitu. Ya, Cuma ya. nggak tahu hati yang berbolak-balik akhirnya di sini yang Jadi ke dipilih US. gitu. Tapi nggak nyesel sih. Eh, Hmm. dari programnya kita cocok, dari kotanya juga New York ini sebenarnya kan kalau teman-teman banyak yang ke state-state lain kan mungkin lebih lebih adem atau lebih apa tenang hatinya. Hmm, hmm. Sebenarnya tapi kalau di sini tuh rame tapi kita bisa menikmati New York itu dengan cara kita masing-masing gitu ya. Jadi Betul. kita mau ngapain aja Benar. nggak ada orang yang peduli gitu. Gitu sih. Betul. Jadi Mas mau bilang ya, ya orang US dan gue akuin, kayaknya juga sama di gue juga gitu ya. Dan mungkin di teman-teman kita di state lainnya juga individual. Basicnya Iya. itu orang US itu individual. Jadi kalau ada urusan ya baru kita collab gitu ya. Tapi kalau nggak ada urusan ya udah masing-masing aja gitu kan. Dan gue suka kata-kata Mas gitu ya. New York bisa apa aja persepsinya, tapi tergantung nikmatinnya dari kacamata sendiri. Gitu ya. Cakep. Oke, Mas, thank you ya ngobrol-ngobrol nih ya. Mulai dari intronya, sekali lagi gue recap nih buat viewers gue, Mas Gali adalah pegawai Kemenkeu sama kayak gue. Terus udah gitu juga kita D4-nya bareng, terus kita struggling bareng pas pandemi buat dapetin beasiswa. Alhamdulillah berangkat ke US, beda kampus aja gitu kan. Dan gue duluan kebetulan, Mas Gali tinggal sisa setahun gitu ya. Terus di bagian tengah tadi kita cerita ada teori konflik nih, approach konflik gimana gitu ya. Intinya nggak semuanya harus di apa namanya diberesin, ada juga bisa dihindarin gitu ya. Ada juga bisa win-win gitu ya. Tergantung kita mau pendekatan dari mana. Dan sekali lagi karena teori itu biasanya dibuat sama negara barat, begitu kita coba terapin di negara sendiri ya adjust lah kira-kira gitu ya. Yang cocok kayak gimana? Kuncinya jangan bikin konflik baru. Ini Iya. harus solve dulu gitu ya Mas ya. Atau diutilize jadi lebih positif gitu ya. Jadi biar semuanya sama-sama belajar, ngambil lesson learn lah kira-kira seperti itu gitu ya Mas ya. Dan terakhir mungkin Mas tadi bilang semuanya jangan ragu buat sekolah ke US gitu ya. Ke luar negeri khususnya US gitu ya. Karena yang penting tetap persiapan, beasiswa, kesempatan beasiswa dipakai gitu ya, diambil dan jalanin lah berangkat ya. Bisa juga Mas Gali survive kan setahun ya Mas ya. Walaupun Alhamdulillah. tanpa nasi ya tiap hari ya. Oh, Enggak. makan nasi terus tapi tiap hari. Oke, Aku nasi masak. tiap hari. Oke. Gue juga gitu Mas. Kadang nasi, kadang gue mix sama roti juga, kadang ini juga. Ternyata tetap nasi lah the best ya. Oke. Mas Galih, makasih ya siang ini waktunya ya. Pastinya manfaat buat viewers gue. Mas sehat-sehat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Mas ya. Ya, terima kasih. Oke, sip. Ya, viewers gue sekian dulu episode bareng Mas Galih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.